Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Nurul Agustina, yang kedua ada Bilkut Nisa dan Adita Alivia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi, informasi, dan produser-produser yang terorganisasi. Pengertian organisasi dan strategi. Organisasi adalah struktur sosial yang stabil dan formal yang mengambil sumber daya dari lingkungan dan prosesnya untuk menghasilkan output. Sedangkan strategi adalah suatu cara di mana organisasi atau lembaga akan mencapai tujuannya, sesuai dengan peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi, serta sumber daya dan kemampuan internal. Fitur umum dari organisasi. Manajer harus menyadari bahwa sistem informasi nyata dapat mengubah kehidupan dalam organisasi. Mereka tidak bisa berhasil merancang sistem baru atau memahami sistem yang ada tanpa memahami organisasi manajer. Perlu memahami fitur penting tertentu dari organisasi dalam rangka membangun dan menggunakan sistem informasi sukses. Pertama, ada standar operasi prosedur atau SOP, dua, organization politik, dan yang ketiga adalah kebudayaan organisasi. Selanjutnya, sistem informasi mempengaruhi suatu organisasi. Sistem informasi dan organisasi memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lain. Sistem informasi harus selalu disesuaikan dengan organisasi. Organisasi harus mampu mengoptimalkan sistem informasi sehingga mendapatkan keuntungan dari teknologi-teknologi yang ada. Selanjutnya ada faktor-faktor mediasi. Yang pertama, keputusan manajemen. Yang kedua, peluang. Yang ketiga, struktur. Yang keempat, prosedur baku. Yang kelima, proses bisnis. Yang keenam, politik. Yang ketujuh, lingkungan. Dan yang terakhir adalah kultur. Sistem informasi yang mempengaruhi organisasi. Yang pertama ada dampak ekonomi, yang kedua dampak organisasi dan perilaku, yang ketiga internet dan organisasi, yang keempat implikasi rancangan dan pemahaman sistem informasi. Menggunakan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Mereka dapat mencapai keunggulan ini dengan memberikan produk dan jasa pada harga yang lebih rendah, memberikan kebutuhan-kebutuhan khusus dari segmen pasar tertentu, dan perusahaan juga akan mencapai keunggulan kompetitif melalui penggunaan sumber daya virtualnya. Tujuan perusahaan dapat tercapai dan terpenuhi oleh penerapan sistem informasi karena dengan teknologi informasi dapat menggantikan peran manusia sehingga bisa memudahkan pekerjaan dan mempercepat pekerjaan dalam meningkatkan daya saing perusahaan di era persaingan yang semakin ketat ini, memudahkan komunikasi dan mempercepat pengambilan suatu keputusan, membantu perusahaan atau organisasi dalam mengurangi risiko yang akan terjadi, serta menjadi sarana dalam membantu manajemen pada pengelolaan risiko yang sedang dihadapi. Juga dapat digunakan sebagai pengurangan biaya operasional perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada profitabilitas perusahaan. Kesulitan dalam membangun sistem informasi yang sukses. Kendala dari permasalahan dapat diidentifikasi bahwa pengembangan sistem di perusahaan tersebut baru mencapai tahap pertama dari CMM. Berikut ini berbagai kendala real dan potensial yang dihadapi dalam pengembangan sistem informasi di
institusi tersebut, yaitu yang pertama masalah kebiasaan dan kurang memahami basis data, yang kedua prosedur yang tidak baku, yang ketiga penunjukan prioritas otoritas, yang keempat mengkomunikasikan rencana pengembangan sistem informasi ke karyawan operator, dan yang terakhir keinginan pemilik yang tidak jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.